Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Rolanda dari Statistika 2019 ingin menjelaskan proyek lab meta-analisis yang berjudul funnel plot dan radial plot. Seperti kita ketahui, funnel plot dapat mengukur bias publikasi karena funnel plot mengukur beberapa simetris penelitian terhadap ukuran efek rata-rata. Funnel plot adalah plot yang menunjukkan dugaan efek perlakuan pada skala yang sesuai atau biasanya pada sumbu X terhadap ukuran ketepatan efek tersebut secara terbalik atau berupa standar error pada sumbu Y. Pada bagian tengah plot terdapat garis putus-putus yang merupakan model fixed effect, garis dot yang menjelaskan tentang random effect. Biasanya, penelitian yang kecil memiliki standar error yang besar, begitu pula sebaliknya dengan penelitian yang besar. Hal ini masuk akal mengingat central limit theorem. Seharusnya penelitian yang kecil tersebar di bawah dengan penelitian yang besar mengerucut di atas, atau berbentuk segitiga terbalik yang simetris. Jika ada bias publikasi, titik penelitian tidak akan berbentuk segitiga simetris. Saya akan menjelaskan pada bagian data. Data yang digunakan adalah data tentang study of the association between handedness and eye dominance. Hasil dan pembahasan. Setelah dianalisis dengan menggunakan software RStudio, didapatkan struktur data yang dalam bentuk integer dan terdiri dari 22 penelitian dan 12 variabel yang terdiri dari author, year, selection, investigator, hand assess, assess, sampai RH, RE. Summary data. Berdasarkan keluaran di atas, dapat diketahui bahwa variabel math memiliki minimum sebesar 5,00, nilai median sebesar 20,68, dan nilai maksimum sebesar 35,00. Variabel HLE memiliki nilai minimum sebesar 2,00, nilai median sebesar 11,95, dan nilai maksimum sebesar 43,00. Dan yang terakhir, pada variabel RHRE memiliki nilai minimum sebesar 17,00, nilai median sebesar 106,8, dan nilai maksimum sebesar 353. Odds ratio. Dapat dilihat, odds ratio masing-masing penelitian. Yang terbesar yaitu nilai odds ratio yang dilakukan oleh Dergen Pair, yaitu sebesar 104,98. Yang berarti bahwa kemungkinan kejadian pada kelompok eksperimen sekitar 104,98 kali lebih besar daripada peluang pada kelompok kontrol. Nilai odds ratio terkecil yaitu nilai odds ratio yang dilakukan oleh Kaurasia, yaitu 0,2143, yang berarti bahwa kemungkinan kejadian pada kelompok eksperimen sekitar 0,2143 kali lebih rendah daripada peluang pada kelompok kontrol. Dan dapat dilihat odds ratio gabungannya. Odds ratio pada fixed effect model dan random effect model dengan selang kepercayaan 95% yaitu pada fixed effect nilai odds rasionya sebesar 0,7487 dan pada random effect nilai odds rasionya sebesar 0,7833. Nilai p-value untuk fixed effect model yaitu 0,0479, di mana nilai p-value lebih kurang dari alfa 0,05. Dan nilai p-value untuk random effect model yaitu 0,1026, di mana nilai p-value lebih besar daripada alfa 0,05. Dapat dilihat juga heterogenitas. Dapat dilihat bahwa nilai Q sebesar 67,55 dengan nilai p-value kurang dari 0,0001, di mana nilai p-value lebih kurang dari alfa, yang artinya tolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat heterogenitas effect size dalam random effect model. Nilai I kuadrat dengan metode inverse variance sebesar 68,9% mengidentifikasi heterogenitas rendah dan effect size kejadian sebelum memenuhi asumsi homogenitas. Oleh karena itu tidak dilakukan analisis variabel moderator. Selanjutnya funnel plot. Funnel plot di atas terlihat penelitian yang berukuran sampel kecil atau letaknya pada bagian bawah, tidak berdistribusi secara simetris.
Funnel plot menunjukkan bahwa hanya terdapat satu penelitian yang lebih kecil memiliki statistik hasil yang signifikan, mendukung pada tingkat 5%, dapat dilihat pada wilayah biru sedang. Di sisi lain, kebanyakan lebih besar studi atau yaitu kesalahan standar lebih kecil dari 0,5 menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Singkatnya, meta-analisis pengobatan hipertensi adalah contoh yang jelas untuk asimetri mungkin karena bias publikasi. Selanjutnya, radial plot. Dapat dilihat bahwa radial plot menunjukkan hasil studi lebih kecil atau kebalikan dari standar error kurang dari 1. Plot tidak tersebar secara acak di sekitar garis regresi. Hal ini diindikasikan jelas dari efek studi kecil. Dan lampirannya adalah dari input data, struktur data, summary data, odds ratio dan heterogenitas, dan yang terakhir ada funnel plot dan radial plot. Sampai di sini penjelasan tentang project lab meta analisis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.